nih lumpur semua. Hmm. Pasokan makanan pun dari ini nggak terlalu banyak pun nih. Jadi ini masuk semua nih air di dalam nih ya. Nggak ada anu ya, semua Iya, masuk. Di sana betul. yang jualan ada. Jualan ada bang, cuma harga barangnya tuh Naik ya. agak meningkat dikit tuh. Air bah datang tanpa aba-aba, memutus jalan, menenggelamkan rumah, sekaligus memisahkan keluarga dari kabar satu dengan yang lainnya. Di balik papan, Bribka Topik Ismail hanya bisa menatap layar ponselnya yang tersunyi. 4 hari tanpa satupun kabar dari kampung halaman. Banjir besar yang melanda Aceh dan Sumatera bukan lagi sekadar bencana bagi orang lain, tetapi ketakutan paling nyata bagi seorang polisi yang keluarganya terjebak dalam situasi darurat ribuan kilometer jauhnya. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, meninggalkan kisah panik hingga perjuangan dramatis dari keluarga personil kepolisian di Kalimantan Timur. Salah satunya diceritakan Bribka Taufik Ismail, PS Panit 2 Binmas Air di Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur, yang ikut melepas bantuan kemanusiaan bersama institusinya awal pekan ini. Bagi Taufik, tragedi itu bukan sekadar kabar duka di kejauhan. Awalnya, ada telepon masuk sebelum bencana. Keluarga di Aceh bilang air mulai naik di sekitar rumah. Tapi itu hal biasa ketika hujan deras, jadi belum dianggap berbahaya. Kenangnya Selasa 2 Desember 2025. Kepanikan justru terjadi beberapa jam kemudian ketika sinyal mendadak hilang dan semua nomor keluarga di kampung tak bisa terhubung. Telepon tidak tersambung, baik di Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lok Sumawe. Sampai 4 hari kami di Balikpapan tidak mendapat kabar, ungkapnya. Setelah hari keempat, Taufik akhirnya menerima telepon dari adik iparnya, seorang polisi di Pidijaya. Tanpa pikir panjang, sang adik nekat mencari anak dan istrinya dengan berjalan kaki. 3 hari perjalanan, kalau ada kendaraan lewat, dia ikut. Kalau tidak, tetap jalan kaki. Tujuan utamanya cuma satu, tembus sampai rumah, kata Taufik. Taufik bisa ceritakan nggak waktu kejadian kemarin musibah di Sumatera kemarin, keluarga bagaimana? Keluarga yang di Aceh, kebanyakan keluarga kami di Aceh Utara. Tapi ada salah satu adik kami tugas di Polres Pidijaya. Waktu itu sebelum kejadian bencana banjir yang melanda Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kami sempat menelpon keluarga, komunikasi dengan keluarga, bercerita bahwa hujan lebat di sana. Namun belum ada tanda-tanda untuk banjir, kenaikan air juga seperti biasanya. Namun setelah itu tidak ada lagi kita berkomunikasi. Sampai 4 hari kami baru bisa menghubungi kembali. Ternyata di daerah keluarga kami di Aceh Utara terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Sehingga adik kami pun yang dari Polres Pidijaya untuk berusaha bisa menemukan kembali keluarganya yang berada di Senudun, Aceh Utara, menempuh jalan kaki itu selama 3 hari. Baru dari Pidijaya bisa tembus ke Lok Sumawe. Di Lok Sumawe alhamdulillah ada signal. Listrik juga nyala waktu itu sehingga bisa menghubungi kami. Kak, tolong kirim peng, bilang. Peng long habis, uangnya habis. Kasihan sama adik saya. Akhirnya kami kirim. Setelah kami kirim uang dari sini, ternyata uang tidak bisa juga digunakan di sana. Orang berjualan tidak ada, ATM juga banyak berendam. Akhirnya adik saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan jalan kaki menuju ke Senudun dari Lok Sumawe. Alhamdulillah sampai Senudun, keluarga ditemui dalam keadaan selamat, namun rumahnya juga cukup parah terendam. Sehingga sampai hari ini cutinya minta diperpanjang karena untuk membantu orang tuanya juga keluarganya yang terdapat banjir di wilayah Aceh Utara. Selain itu juga ada ibu yang di pengungsian, seperti apa ceritanya? Kalau ibu ini setelah 4 hari baru saya dengar kabarnya. Saya telepon adik yang di Pantun Lapu tidak bisa terhubung, paman tidak terhubung, adik-adiknya mama juga tidak terhubung.
Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, panjang umur. Mama diketemukan di pengungsian dekat Masjid Munasab Panton. Alhamdulillah bersama cucu-cucunya selamat. Namun sampai saat ini cerita dari mertua juga adik-adik saya di sana saat ini kekurangan bahan makanan. Untuk air mineral pun susah sekali, sehingga kalau ada hujan yang turun sedikit-sedikit bisa ditampung untuk direbus untuk diminum. Selain itu juga obat-obatan juga perlu ya, karena ada informasinya ada keluarga yang luka juga. Obat-obatan sangat perlu, termasuk adik saya yang terkena paku kakinya sampai sekarang juga masih infeksi, itu membutuhkan obat yang memang untuk keperluan sakitnya tersebut. Informasinya juga ada keluarga yang meninggal, seperti apa ceritanya? Keluarga yang meninggal ini ceritanya menyedihkan. Sampai sekarang aja saya kalau mendengar cerita bisa meneteskan air mata. Paman itu adik daripada mama saya. Waktu banjir bersama istrinya menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah. Dan terakhir kali membawa mobilnya untuk diselamatkan di tempat yang lebih tinggi biar tak terendam banjir. Namun ketika sampai di pom bensin, paman memarkirkan mobil dan berhenti di situ, keluar dari mobil duduk bersama istrinya. Paman tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di pom bensin tersebut, meninggal. Dan setelah 2 hari jenazahnya baru bisa dievakuasi untuk dibawa pulang ke rumah. Untuk memakamkan jenazah beliau pun susah karena waktu itu makam banyak yang terendam, sehingga keputusan dari semua pihak keluarga untuk dimakamkan di depan rumahnya saja. Dan anak-anaknya juga baru bisa terhubung setelah 3 hari kepergian paman itu, karena anaknya juga ada yang di Aceh Timur, ada juga yang di Malaysia, baru bisa terhubung terkait ayahnya meninggal. Dari lokasi meninggal pom bensin ke rumah itu berapa jaraknya? Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin kalau ditempuh naik motor aja bisa paling 5 menit. Namun keadaan yang tidak memungkinkan karena lebih 2 meter kedalaman air itu. Jadi pom bensin itu lebih tinggi posisinya? Lebih tinggi posisinya. Jadi pada saat itu evakuasi di situ berarti? Tidak ada satupun orang yang lewat, hanya orang yang bekerja di pom bensin dan keluarga daripada paman tersebut. Jadi makanya butuh waktu sehingga 2 hari itu untuk dimakamkan ya? 2 hari itu menunggu orang lewat. Kalau ada orang lewat melintas, baru tolong sampaikan ke pihak keluarga pada keluarganya yang meninggal di sini. Baru bisa ada komunikasi, karena memang jaringan internet mati total waktu itu. Jadi setelah 2 hari ada orang lewat, kemudian menginformasikan kepada pihak keluarga yang lain, baru kemudian dijemput. Baru dijemput. Setelah itu memutuskan bagaimana untuk memakamkan jenazah, karena tidak memungkinkan untuk di pemakaman, akhirnya dimakamkan di depan rumah. Itu berarti siapa? Atas nama siapa? Atas nama Bapak almarhum Sulaiman. Sulaiman. Itu selaku siapa yang Adik daripada mama saya. Berarti Paman ya. ya. Tapi memang kalau di Aceh itu keluarga besar di sana? Keluarga besar dari Aceh itu keluarga besar dari istri saya, semua dari sana. Dulu Mas Taufik juga pernah bertugas di Aceh berarti? Saya pada tahun 2004-2005 tugas di Aceh, terutama di Aceh Utara. Dan teman-teman saya yang berada di Panton Labu, yang rumahnya dekat jembatan Panton Labu, di bawahnya pos lantas Panton Labu, kemarin mendapat kabar rumahnya sudah tidak ada, semua hanyut terbawa banjir. Dan kabarnya mereka pun sampai sekarang saya tidak pernah tahu kabarnya kemana mereka semua. Tapi udah mencoba untuk berkomunikasi? Mencoba berkomunikasi pun tidak terhubung sampai saat ini. Tapi dengan keluarga yang lain semuanya sudah terhubung atau ada belum? Semua sudah terhubung, termasuk kakak ipar saya, kakak sepupu juga sudah terhubung. Mereka semua tinggal di gudang yang tempat untuk menyimpan pelaminan. Karena kakak itu kan pekerjaannya selain menjadi PNS, dia juga penyewaan untuk orang nikahan. Alhamdulillah di situ ada tempat yang angkat tinggi, jadi mereka berkumpul di sana. Namun yang sampai sekarang ini yang paling susah adalah air mineral sama bahan makanan lainnya. Sudah berapa lama dari sejak kejadian itu kesusahan untuk mendapatkan air mineral atau makanan? Semenjak banjir 3 hari itu. Waktu itu kan masih punya stok makanan dan minuman, tapi setelah 3 hari sampai sekarang ini untuk air mineral sangat susah didapatkan. Bahkan adik saya yang polisi dari Pidijaya bersama istrinya kemarin dari Senudun menuju Panton Labu untuk cari telur aja tidak ada lagi yang jualan.
Tapi semua pihak keluarga ada yang belum bisa dihubungi atau sudah bisa dihubungi? Kemarin ada salah satu keluarga yang di Langsa, yaitu Pak D saya, kakak daripada mamak saya, yang kerja di PTPN Kelapa Sawit Langsa, memang tidak bisa dihubungi. Tapi alhamdulillah tadi malam kami sempat foto video call dengan beliau. Akhirnya sudah bisa berkomunikasi. Sudah bisa komunikasi, ternyata beliau tinggal di musola, selamat, dan saat ini sedang bersih-bersih rumah untuk kembali ke rumahnya. Berarti semua keluarga selamat ya, kecuali satu paman ya. Itu sakit jantung atau seperti apa? Ada riwayat sakit jantung. Nah, mungkin waktu kejadian itu kan panik, memikirkan anak-anaknya jauh, banjir semakin tinggi, akhirnya mungkin tidak tahan dengan sakitnya itu, dan Allah berkehendak lain, maka meninggallah paman saya di situ. Saat ini dengan keluarga sudah bisa komunikasi terus atau seperti apa? Bisa berkomunikasi, namun keluhan mereka keluarga saat ini panas kan terik di sana, debu berterbangan, debu luar biasa banyaknya, bilang adik saya kemarin itu yang bidan tuh, Winda namanya, telepon bang di sini debunya ya Allah luar biasa ketika panas terik. Tadi pagi katanya mau hujan, seperti mau hujan, dilihat mendung tidak hujan supaya bisa nampung air untuk minum. Saking susahnya itu sampai menampung air hujan untuk minum. Untuk diminum ya, Iya. buat diminum. Berarti sekarang karena situasinya udah kondisi panas, akhirnya lumpur tadi berubah menjadi debu. Begitu kendaraan ada yang lewat, debunya berterbangan, kena angin tertiup berterbangan. Jadi sekarang jadi ada masalah pernapasan juga sekarang malah. Ya bisa. Ispa Kalau tidak hati-hati ya dengan debu yang berterbangan itu bisa menimbulkan batuk dan lain sebagainya. Terus sekarang dari Mas Taufik sendiri ada keinginan untuk pergi ke Aceh untuk menengok keluarga? Saya sebenarnya sama istri kemarin udah ada keinginan untuk pulang, namun akses jalan ini yang belum memungkinkan untuk sampai tujuan ke rumah. Bahkan ada sahabat saya yang di Langsa pun kemarin mau pulang, ternyata hanya nyampe Tanjung Pura Medan. Karena di Tanjung Pura juga air naik tinggi, sehingga belum sampai ke rumahnya. Jadi saya memutuskan nanti setelah mungkin jalan bisa dilewati, insya Allah kami akan minta izin kepada pimpinan kami, akan diberikan cuti untuk menengok keluarga yang ada di Aceh. Kalau istri berarti asli Aceh ya? Kalau istri asli Aceh. Kalau Mas Taufik sendiri? Kalau saya Jawa, namun kakek memang ada darah dari Aceh. Ada keturunan Aceh juga? Siap. Berarti istri Aceh, Mas Taufik ada keturunan Aceh. Keturunan Aceh. Pernah bertugas di Aceh Bertugas juga? Aceh juga. Jadi Aceh sendiri punya kesan mendalam juga ya? Kesan mendalam, karena memang banyak keluarga yang tinggal di Nanggroe Aceh Darussalam. Kurang lebih ada berapa banyak keluarga di sana? Keluar di sana itu kalau di Aceh Utara aja ada lebih 50. Iya. Di sana di Aceh Utara itu berarti daerah yang paling terdampak atau di Aceh seperti apa? Kalau Aceh Utara hampir keseluruhan terdampak. Parah Aceh Utara, Aceh Tamiang, parah sekali kan. Jadi hampir semua keluarga itu rumahnya semua terendam. Ada yang juga tidak bisa ditempatin lagi karena memang sudah rusak berat. Akhirnya di pengungsian atau seperti apa? Ada yang sudah kembali ke rumah, ada juga yang masih di pengungsian sambil menunggu rumahnya dibersihkan, diperbaiki lagi. Berarti kalau pembersihan itu apakah ada yang sendiri atau ada yang dari pihak lain yang membantu? Kalau sementara membersihkan itu harus diri kita sendiri karena semuanya terdampak. Kita mau meminta bantuan kemana? Ya diri kita lah di sana yang bisa membersihkan tempat di mana kita tinggal. Mungkin harapan dari keluarga di sana apa untuk saat ini? Harapan keluarga di sana yang penting diberi kesehatan, tetap sabar dan tabah karena memang ini kehendak Allah. Jadi semuanya harus semangat. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik, ada bantuan yang akan hadir ke tempat kita. Jadi saat ini hanya bisa memberikan dukungan moral berarti ya, karena nggak bisa datang langsung ke sana, berarti hanya bisa memberikan dukungan moral kepada dukungan moral saja. Kita mau ngirim misalnya makanan dari sini pun mungkin nyampe sana tak bulan depan atau bulan berikutnya, bukan hari itu juga atau minggu itu datang. Itu mamak kemarin mak mau kirimin makanan dari sini, nggak usah mungkin datangnya juga mungkin minggu depan atau bulan bulan berikutnya. Yang penting mamak sehat, bisa sama anak-anak dan cucu di sini, dibilang mamak kemarin begitu. Jadi ya berarti hanya bisa memberikan dukungan moral dan doa aja berarti. Dukungan moral dan doa saja untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya. Jadi kulkas kerendam itu. Rendam. Ngapung-ngapung semua ya. Ya Allah.
Ya Allah, kondisinya itulah. Itu padahal dulu tempat-tempat makan kita ini jualan mie apa di situ semua ini habis semua. Ke bawah arus tuh. Itu sudah. Yang di pinggir sungai itu kan dekat sungai itu habis semua rumahnya. Yang di bawah pos lantas itu nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi di bawah jembatan tuh. Dari Balikpapan hingga Aceh, kisah ini menggambarkan bahwa bencana bukan hanya tentang rumah yang hanyut atau jalan yang putus, tetapi tentang bagaimana manusia saling mencari di tengah keterbatasan. Bribka Taufik Ismail mungkin tak bisa pulang saat ini, namun doanya, harapannya, dan segala upaya kecil yang ia bisa lakukan menjadi jembatan bagi keluarganya yang masih berjuang. Di tengah lumpur, kehilangan, dan komunikasi yang terputus, ada satu hal yang tetap mengalir, keberanian dan keteguhan hati untuk bertahan demi orang-orang yang dicintai. Dengan saya, Dwi Ardianto, reporter jurnalis tribunkaltim.co.